Terdalamnya isi hatiku, Engkau pasti tahu. Segala angan dan pengharapanku serahkan dalam tangan-Mu. Oh, terdalamnya isi hatimu tak dapat terselami, namun selalu ku renungkan setiap firman-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Tak cukup hanya dengan kata-kata indah, mengiring-Mu, lakukan perintah-Mu. Itulah yang berkenan di hati-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Tak cukup hanya dengan kata-kata indah, mengiring-Mu, lakukan perintah-Mu. Itulah yang berkenan di hati-Mu. Itulah yang berkenan di hati-Mu. Itulah yang berkenan di hati-Mu. Amin. Saudara, kita semua tahu minyak bumi adalah sebuah sumber daya alam yang sangat berharga, yang dicari oleh banyak orang dan mengandung nilai ekonomi yang sangat tinggi. Oleh karena itu ada banyak orang yang mencari minyak bumi karena minyak bumi itu sangat berharga. Mereka melakukan kegiatan eksplorasi di mana-mana, studi tanah, studi batuan di bawahnya dan yang lain sebagainya. Dan ketika mereka sudah menemukan kira-kira lokasi itu mengandung minyak bumi, maka mereka mulai melakukan kegiatan pengeboran. Dan semua proses eksplorasi ini memerlukan dana investasi yang luar biasa besarnya. Tetapi ketika sudah mendapatkan minyak bumi itu dan diolah, juga menghasilkan keuntungan yang luar biasa besarnya. Ya, nah seperti mencari sebuah barang yang berharga. Nah saudara sekalian, ada banyak orang pengen mencari hikmat. Mereka pengen punya hikmat. Apa sih hikmat itu? Begini ya. Kalau orang itu belajar, dia akan mendapat pengetahuan yang lebih banyak. Lalu tingkat berikutnya dia mengerti, ya, mencapai pengertian, dia memahami banyak hal. Dan ketika dia sudah memahami, maka tingkat berikutnya adalah dia punya hikmat. Artinya bisa memakai pengetahuan dan pengertian yang dia miliki untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dia hadapi atau menyelesaikan masalah dalam berbagai situasi yang dia hadapi. Jadi orang yang berhikmat bukan sekedar mengambil keputusan yang benar, tetapi mengambil keputusan yang bijaksana. Inilah yang dimaksud dengan orang yang berhikmat. Nah, kita bisa menemukan hikmat di mana? Di dalam firman Tuhan. Nah, tetapi kalau baca sendiri orang juga bingung. Aku udah baca nih. Nah, salah satu tempat yang lain di mana kita bisa menemukan hikmat, pengertian yang benar akan firman Tuhan adalah di dalam diri orang yang berhikmat. Amsal 14 ayat 33 berkata begini, hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Nah, kalau Anda ingin menemukan hikmat, bergaullah erat dengan orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya itu dipimpin oleh firman Tuhan. Dia bukan hanya tahu, dia ngerti. Dia bukan hanya ngerti, tetapi orang yang benar-benar tahu menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam berbagai macam situasi hidupnya. Lihat saja kehidupan orang itu. Ketika orang itu mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana, bukan hanya benar ya, tapi bijak, hidupnya benar dalam Tuhan, dari buah kehidupannya kita bisa mengerti, kita bisa mendapatkan hikmat
firman Tuhan dari dalam diri orang itu. Tentu saja ini adalah orang yang hidupnya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hidup bijaksana. Dari dialah kita bisa menimba firman Tuhan itu. Oleh karena itu, belajar satu sama lain, sesama orang percaya itu sangat penting. Kita bisa mendapatkan hikmat yang nilainya melebihi intan dan permata. Tuhan memberkati.